Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna. Saya founder dari Pusat Training Terapis Indonesia. Kali ini saya akan memberikan tutorial terapi sendok versi dari Pusat Training Terapis Indonesia. Terapi sendok versi Pusat Training Terapis Indonesia ini saya bikin berbeda agar tidak mudah ditiru oleh orang lain, terutama oleh pasiennya. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang manfaat dari terapi sendok ya. Manfaat dari terapi sendok ini sangat banyak ya. Intinya untuk mengobati berbagai macam jenis penyakit ya yang ada pada tubuh manusia. Di antaranya seperti stroke, saraf kejepit, kolesterol, diabetes, asam urat, sakit pinggang, sakit kepala, ya, area kaki, misalkan pengapuran, ya, kakinya sulit ditekuk, nggak bisa jongkok, nggak bisa duduk sila, nggak bisa duduk simpul seperti ini, nggak bisa duduk tahiyat, yaitu untuk permasalahan kaki ya. Untuk permasalahan di tangan nggak bisa diangkat, sakit ketika diangkat, jari sulit menggenggam, ya, itu untuk permasalahan tangan. Untuk permasalahan di badan, area pinggang, ya, kebanyakan masalahnya di area pinggang, di area pencernaan, ya, di area jantung, paru-paru, area belikat, dan di area kepala. Ya, intinya apapun nama penyakitnya yang ada pada tubuh manusia, insya Allah ya bisa diatasi oleh terapi sendok. Namun ada yang tidak bisa diatasi oleh terapi sendok ini. Ya, apa itu? Seperti orang yang tulangnya sudah patah, sudah retak, itu nggak bisa. Sudah pernah operasi, pasang pen, operasi bedah, itu juga nggak boleh di terapi sendok di area yang bekas dioperasi, itu nggak boleh ya. Nanti akan menimbulkan efek samping jangka panjang. Bukannya sembuh, malah nambah parah penyakitnya nanti ya. Oke ya, itu manfaat dari terapi sendok, dan ada juga yang nggak bisa diatasi oleh terapi sendok. Sekarang lanjut ke titik-titik ya, titik-titik larangan, titik-titik larangan yang tidak boleh di terapi sendok. Di antaranya seperti luka bekas operasi, ya, luka basah, area dubur, lubang dubur, area kelamin, area wajah, dan di area atas tulang atau di area tulang seperti kepala. Ini tidak boleh ya, di atas kepala ini nggak boleh. Itu saja titik larangannya ya. Oke, sekarang lanjut ke teknik. Teknik terapi sendok yang baik dan benar. Oke, mohon maaf, sendoknya sebentar saya ambil dulu ya. Oke, saya akan menjelaskan teknik terapi sendok yang baik dan benar. Ada dua cara atau ada dua pilihan dalam melakukan terapi sendok ini ya. Ada cara dengan mengetuk atau menepukkan sendok ke tubuh si pasien dengan cara kencang. Yang kedua dengan cara lembut atau pelan. Perbedaannya hanya di kecepatan penyembuhannya saja. Jadi contohnya seperti ini. Kalau ketukan pelan atau lembut ya, satu titik itu misalkan butuh 30 kali ketukan baru ada perubahan di tubuh si pasien. Tapi kalau misalkan ketukannya itu kencang, ya, seperti ini, nah ini 10 kali pun insya Allah bisa dites kembali ya. Yang keadaan sebelumnya misalkan kakinya ini nggak bisa ditekuk atau sakit ketika ditekuk, bisa dites kembali. 10 kali tepukan seperti ini, dicek ulang. Insya Allah itu sudah ada perubahan. Ya. Perubahannya pun insya Allah banyak ya. Itu saja perbedaannya. Jadi nanti Anda bisa tentukan sendiri, mau pakai cara yang lembut boleh, ya, seperti ini. Boleh juga dengan cara yang kencang seperti ini.
Kalau lembut, dipercepat aja seperti ini. Biasanya 5-10 baru merasakan sakit ya. Tapi kalau kencang seperti ini, satu aja sudah merasakan sakit. Ya, oke, itu cara tekniknya ya. Sekarang lanjut ke titiknya, titik-titik terapi sendok ya. Oke, sebelum di terapi sendok, untuk wilayah kaki, diagnosa dulu nih, jangan langsung terapi-terapi saja ya. Diagnosanya seperti ini. Saya contohkan dulu. Tengkurapkan. Oke, anggaplah misalkan Kang Epul ini ada masalah dari area pinggang nih, pinggul, pinggang sampai ke telapak kaki. Ya. Sebelum diterapi sendok, diagnosa dulu ya. Diagnosa dulu, caranya seperti ini. Dekatkan. Maju. Nah, diagnosanya seperti ini. Misalkan dia ini masalahnya ada di kaki sebelah kiri ya, di kaki sebelah kiri. Suruh tengkurap dulu seperti ini, baru ininya dilipat seperti ini. Nah, terus ininya ditempelkan, telapaknya harus sampai nempel ke pantatnya. Nah, habis itu tanya ini ke si pasien. Ada tarikan, Kang? Ada tarikan di sini ya, sama di selangkangan. Oke, jadi Kang Epul ini ketika ditekuk kakinya seperti ini, ada tarikan di sini dan di area selangkangan ya. Ini sebelah kiri. Yang sebelah kanannya dicek, ini sama ya. Ini harus nempel sampai ke pantat. Ada tarikan, Kang? Paha depan, sama? Udah itu aja ya. Oke. Ini diagnosanya seperti ini ya. Nah, jadi di sebelah kiri ketika ditekuk seperti tadi, Kang Epul ini merasakan ketegangan di area punggung kaki ya, punggung telapak kaki, dan yang kedua di area selangkangan bagian depan ya. Nah, untuk kaki kanannya tadi ada tarikan di paha bagian depan. Nah, ini sudah dapat nih ya. Sudah dapat hasil diagnosa sebelum diterapi ini, oh ada tarikan di area tersebut. Nah, kenapa diagnosanya seperti ini? Ya, saya jelaskan dulu. Jadi ada ini permasalahan di kaki itu mudah banget ya ngeceknya. Misalkan nih orang nih ada asam urat, pengapuran, kencang di area betis, kencang di area paha. Biasanya ketika ditekuk seperti ini jarang yang sanggup ya, apalagi udah pengapuran ya. Biasanya segini nih sudah nyantol nih, udah nggak bisa ditempelin, sakit ketika dipaksa. Dan biasanya jongkok pun nggak sanggup. Jongkok nggak sanggup, duduk sila juga cepat kram, cepat pegelnya, ya duduk simpuh apalagi, ya kan. Nah, jadi ceknya cukup seperti ini, ya. Ditekuk seperti tadi, ya. Habis itu diterapi. Setelah diterapi, berapa pengulangan, berapa sesi, cek ulang seperti ini. Dicek ulang lagi masih ada keluhan apa enggak. Keluhan yang tadi masih ada apa enggak, berkurang apa enggak. Kalau misalkan sudah hilang, udah. Nanti tinggal dites aja. Misalkan dia ini tadinya, jongkok saya sakit nih, nggak kuat. Udah, habis itu suruh jongkok. Suruh jongkok, suruh duduk sila, suruh duduk simpuh. Bagaimana keadaannya. Ya. Oke, itu ya. Ini untuk cara mendiagnosa area pinggang sampai ke ujung jari kaki ya. Diagnosanya seperti ini. Habis itu diterapi, setelah itu nanti diagnosa ulang, keluhannya masih ada apa enggak, tarikannya masih ada apa enggak, rasa sakitnya masih ada apa enggak. Setelah itu baru dites. Ya. Yang tadinya nggak bisa jongkok, suruh jongkok. Yang tadinya nggak bisa duduk sila atau sakit ketika duduk sila, suruh duduk sila. Yang tadinya nggak bisa duduk simpuh, suruh duduk simpuh. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang lanjut ke titiknya nih. Titik terapi area dari pinggang sampai ke kaki. Oke. Titik yang pertama di sini nih ya. Ke atas. Nah, untuk menerapi area kaki, titik yang pertama ini di area telapak dulu nih. Paling pertama di area telapak. Dan usahakan terapi di area kiri dulu, baru di kanan ya.
Ini ditekuk seperti ini. Boleh begini, tapi kalau dalam keadaan lurus seperti ini agak lama prosesnya. Yang harusnya ini 10 kali tepukan sudah ada perubahan, kalau dengan cara seperti ini 30 kali biasanya baru ada perubahan. Jadi kalau mau cepat, ditekuk seperti ini. Setelah itu, posisikan tubuh kalian di sini nih. Nah, ini jepitnya, jepit seperti ini. Setelah dijepit, ininya ditekuk seperti ini. Ditekuk seperti ini. Biasanya kalau ini ada masalah di area pinggang sampai ke kaki, ketika ditekuk ke sini agak kenceng nih. Ada tarikan, Kang, ya? Ya, ada tarikan ya. Nah, tapi kalau misalkan dia ini normal, ini lemes nih, kayak gini, nggak ada rasa tegang sama sekali, nggak ada tarikan sama sekali. Jadi awalannya seperti ini dulu ya. Nah, diratakan dulu telapaknya seperti ini, baru diterapi. Nah, titiknya yang pertama di sini nih, di area telapak di sini, di tengah-tengah sini ya. Ini yang pertama kali terapi. Cara megang sendoknya seperti ini. Boleh begini, ya, seperti ini. Boleh juga begini. Ya. Ada beberapa pilihan nih. Kalau caranya seperti ini pakai tenaga nih. Ini seperti sedang megang palu ya, begini. Ini mudah ditiru sama orang nih. Nah, gimana caranya Anda ini melakukan terapi sendok tapi nggak bisa ditiru sama si pasien atau sama orang lain? Caranya seperti ini. Saya praktekkan dulu tekniknya ya. Ini ratakan dulu, baru ini diketuk sama sendok. Caranya seperti ini. Ini lemes aja, lemes seperti ini. Tapi di saat nanti mau ditepukan ke bawah itu ada hentakan seperti ini. Kesannya orang itu melihat kayaknya biasa aja nepuknya lemes gitu kan ya. Tapi sebenarnya ada tenaga yang kita keluarkan di saat menghentak ke bawah itu seperti ini. Ya. Tapi kalau misalkan kayak begini, ini beda. Tuh, dia juga nggak ada respon. Ini butuh beberapa kali dia ini baru merasakan sakit. Ya. Kalau misalkan kayak begini caranya, ini nanti jari dan tangan kita ini nanti cepat lelahnya. Cepat lelahnya kalau begini. Cepat lelah. Tapi kalau seperti ini, yang kerja ya hanya ini saja, tapi nggak mudah lelah nantinya. Ini seperti pelan ya kan? Ulang-ulang sampai 10. 9, 10. Ini masih cara lembut ya, cara lembut. Masih cara lembut seperti ini. Kalau yang cara kenceng seperti ini. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini cara yang kencangnya ya. Jadi kencangnya tuh maksudnya di saat menghentakkan ke bawahnya itu yang dikencangkan seperti ini. Seperti itu ya. Nah, kalau cara lembut, ini seperti ini. Biasa ya. Tapi butuh beberapa kali, bisa 3 kali lipat perbandingannya ya. Kalau cara lembut 30 kali ini baru ada perubahan sampai 100%, tapi kalau dengan cara dihentak kencang itu 10 kali juga sudah ada perubahan. Nah, sekarang kita tes dulu ya. Kita cek lagi keadaannya Kang Epul ya. Kita ulang kembali diagnosanya seperti ini. Tadi ada tarikan di sini ya dan di selangkangan ya. Oke, sekarang cek lagi jujur Kang ya. Ini udah nggak ada. Ini udah nggak ada. Berarti udah nggak ada, udah hilang tarikannya. Oke, nah, itu ya. Ini baru beberapa kali tepukan ya. Tadi 10 kali pelan, 10 kali kencang. Ya. Itu untuk titik yang pertama. Ya. Nah, sekarang lanjut ke titik yang kedua ya. Titik yang kedua, tolong dekatkan. Ini kalau dari belakang ya terapinya ya. Titik yang kedua yaitu di area betis.
Biasanya kan banyak yang kencang di area sini. Sebelum diterapi bisa dicek dulu nih, dicek dulu mana yang kencang. Bisa, oh di sini nih kencangnya. Ada rasa nggak nyaman di sini, Kang? Ada di sini ya. Nah, jadi sambil ditekan-tekan dulu, cari yang kencang. Nah, disitulah nanti titik terapi sendoknya. Intinya di area sini, di area betis. Di sini ya tadi. Sama ya, ketukannya sama. Mau pelan, mau kencang, bebas. Kalau mau cepat ya dikencengin, seperti ini. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. 10 kali cukup, nanti kita cek lagi. Kan yang tadinya ketika ditekan itu sakit, dicek lagi. Masih ada, Kang, sakitnya? Mana? Sini. Masih sama kayak tadi? Apa sudah berkurang? Sini ya. Oke, ini belum ya. Tadi di sini. Di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, ini diusap-usap dulu, direlaksasi dulu, baru ditekan lagi. Masih ada, Kang? Hilang? Oke ya. Ini 10 kali saja sudah hilang. Ini titik yang kedua. Nah, ini saya jelaskan dulu ya. Coba lihat ke sini kamera ya. Nah, ini efek samping dari terapi sendok yang harus kalian ketahui ya. Jadi kalau ada area tubuh yang di terapi sendok ini keluar bintik-bintik hitam, biru, merah ya, atau memar ya, nggak usah kaget ya. Itu bukan berarti itu penyakitnya makin nambah atau makin parah. Enggak ya. Justru ini adalah wujud atau ciri-ciri atau detok ya. Detok keluarnya penyakit si tubuh si pasien di area tersebut. Jadi ini kenapa disentuh sakit? Karena ada aliran darah yang tidak lancar di area ini. Makanya ketika disentuh dia merasakan sakit. Nah, dengan terapi sendok ini kita menghancurkan sumbatan itu, mengurai sumbatan itu ya. Makanya dia nanti keluar ya, sumbatan-sumbatan itu melalui permukaan kulit. Jadi saran dari saya ya, ketika mau melakukan terapi sendok, sebelumnya kasih tahu dulu sama pasien. Nanti jangan kaget gitu. Nanti jangan kaget Pak ya, Bu ya. Ketika nanti setelah terapi sendok ada keluar memar-memar, itu bukan nambah penyakit, bukan nambah parah penyakitnya, bukan, tapi penyakitnya keluar lewat permukaan kulit seperti itu ya. Kalau penyakitnya parah, sumbatannya parah, kemacetan darahnya parah, nah, biasanya sampai hitam ya. Hitam, dia keluar hitam-hitam di area titik terapi sendok ya, seperti itu ya. Oke, sekarang lanjut ke titik yang ketiga. Titik yang ketiga di sini nih, di lipetan. Nah, di sini. Nah, biasanya kebanyakan yang ada asam uratnya, ada kolesterolnya, ada pengapurannya. Di sininya banyak gundukan tebal-tebal di sini. Makanya dia ketika menakuk kaki itu sakit, ada tarikan, ada rasa panas dan lain sebagainya. Nah, ini titik ketiga ini harus diterapi ya di sini. Di area sini ya. Biasanya kalau di area sini ini sangat sensitif ya. Satu kali aja udah merasakan sakit nih biasanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Oke, itu ya. Itu titik ketiga di sini. Kalau misalkan gundukannya banyak, perbanyak lagi ya sampai keluar bintik-bintik hitam tersebut ya. Itu pertanda bahwa sumbatan di area sini itu sudah hancur. Tapi kalau misalkan si pasien ini sudah nggak kuat, udah dicukupkan dulu, nanti bisa dilanjut ke sesi berikutnya. Oke ya, itu untuk titik yang ketiga. Titik yang pertama di area telapak ya, yang kedua di area betis, yang ketiga di area lipatan kaki bagian belakang ya.
Sekarang lanjut ke titik keempat ya, titik keempat di area sini. Area. Titik keempat di area sini. Yang penting jangan di atas tulang ya. Ini kan otot semua, otot dagingnya. Ini aman buat di terapi sendok. Mau di area sini boleh, di area sini boleh, di area sini boleh. Tapi cari tahu dulu dengan cara apa? Diagnosanya ya ditekan-tekan dulu seperti ini. Cari yang tegangnya, ketika ditekan ini sakit, disitulah nanti di terapi sendok ya. Gimana Kang? Ada yang sakit? Sini. Di sini. Di sini ya. Nah, oke. Udah, ketika di sini merasakan sakit, disinilah yang diterapi. Ini sakit ya? Oke, nanti kita tes ulang setelah diterapi sendok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, seperti itu. Terus coba cek lagi seperti itu. Udah nggak ada gerakan ya. Gimana Kang? Aman? Aman. Cepet ya. 10 cek. Kalau kencang 10 cek. Tekan lagi titik satu yang sakit tadi. Kalau sudah hilang ya udah. Gak usah dilanjutin. Gak usah sampai dibikin memar juga ya. Intinya keluhannya hilang ya sudah. Pindah ke titik berikutnya yang bermasalah seperti itu ya. Oke, ini untuk wilayah belakang ya, wilayah belakang sampai sini. Nah, bisa juga wilayah sini ya, wilayah pantat, tapi di sini apa namanya disebutnya kempol ya, di sini. Lekukan sini nih. Ada rasa sakit Kang? Ada ya. Ini sakit ya, ini ketika ditekan seperti ini sakit. Bagusnya sih ini dalam keadaan langsung terkena kulit ya, lapis sendoknya. Tapi boleh juga sih kalau misalkan mau terapi sendok dalam keadaan menggunakan sarung atau pakaian ya. Kalau untuk wanita boleh seperti ini ya, nggak harus dilepas anaknya ya. Meskipun seperti ini tetap kena, yang penting tekanannya lebih kencang ya, lebih kencang seperti ini. Di sini Kang ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, relaksasi dulu seperti ini. Setelah itu baru dicek kembali. Mana? Berkurang apa sudah hilang? Berkurang. Berkurang. Tinggal berapa persen? 30. Tinggal 30%. Berarti udah berkurang 70% ya. Sisa 30 lagi. Ini baru 10 kali tepukan ya. Nanti tinggal dilanjut lagi. Oh, satu sesi 10 kali tepukan dengan tepukan kencang dia udah dapat 70. Udah tinggal terusin ya. Terusin sampai keluhannya hilang. Seperti itu ya. Oke, ini titik-titik terapi sendok ya. Dari area ini ya, dari pantat sampai ke ujung kaki, area belakang nih ya kan. Nah, sekarang area pinggang nih, untuk area pinggang. Terakhir untuk area pinggang ya. Deketin. Nah, untuk area pinggang, kan area pinggang dari sini ke sini ya. Sama ya, dicek dulu, ditekan-tekan dulu di mana rasa sakitnya. Ini ada? Aman? Geli? Ini enggak ada? Ini sakit? Lumayan di sini ya. Oke, di sini sakit. Nah, biasanya gini, kalau untuk mengetahui masalah di area pinggang, lihat permukaan kulitnya. Kalau ginjalnya bermasalah atau pencernaannya bermasalah, biasanya di area belakangnya itu ada yang menghitam ya permukaan kulitnya. Nah, seperti ini. Apalagi kalau sudah parah di sini biasanya hitam banget. Itu tepuk aja semuanya ya, di terapi sendok semuanya. Sampai keluar nanti seperti bintik-bintik atau memar berwarna hitam ya.
Oke, berarti di sini Kang ya. Intinya di area sini sampai ke sini boleh ya. Intinya jangan di area tulang, jangan di sini ya. Jangan di tengah-tengah sini, tapi di area otot dan daging. Ya. Sini Kang. Oke, sini. 1, 2, boleh dari sini boleh. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaksasi dulu, baru dicek kembali keadaannya. Masih ada? Aman. Oke ya, berarti ini nggak terlalu parah ya, karena 10 kali tepukan satu sesi dia sudah merasakan nyaman dan sudah hilang keluhannya. Tapi kalau misalkan keluhannya banyak di area pinggang, biasanya butuh beberapa kali sesi ya, seperti itu. Nah ini untuk yang ada masalah saraf kejepit pun, nah ini titik-titiknya di area sini ya, area pinggang sini sampai ke sini. Ini di terapi semua supaya tuntas. Oke, ini titik-titik area pinggang sampai ke ujung kaki di wilayah belakang. Nah sekarang di wilayah samping ya, di wilayah samping. Sekarang coba miring ke sana kan, ke kanan. Ke sana. Nah, untuk wilayah samping, ini kakinya ditekuk seperti ini. Titik-titik wilayah samping, dari bawah dulu ya. Dari bawah. Dekatkan. Titik yang pertama di sini, boleh. Ini di sini ya. Di bawah mata kaki bagian luarnya di area sini. Ini kalau misalkan jarinya ada masalah kayak orang stroke, jarinya sulit digerakkan. Nih area sini ini wajib nih ya. Area sini wajib. Seperti itu. Ini ada setrum sampai ke jari ya. Ketika ditepuk di area sini. Intinya cari yang lunak ya, bukan di atas tulang. Jangan sampai di sini ya, di area tulang. Cari yang lunak. Nah, di sini. Nah, 5. Oke, ini titik area samping yang pertama ya. Terus titik area samping yang kedua di area sini nih. Dari sini sampai ke sini. Bukan di sini ya, tapi di sini. Sini, nih, di area sini. Sambil dicari-cari. Nah, ini kan kelihatan nih. Nah, dia keluar seperti bintik-bintik. Misalkan ada yang paling hitam, nah di situ diulangi paling banyak. Seperti ini. Ya, langsung keluar ya. Bintik-bintiknya itu seperti itu. Jadi dicari dulu dari sini sampai ke sini, nanti mana yang paling merah, mana yang paling hitam, disitulah diulang paling banyak ya, seperti itu. Ini untuk wilayah samping bagian betis ya. Sekarang naik ke atas ya, wilayah samping bagian paha, bagian samping nih di area sini. Wilayah samping bagian paha, nah ini kan tulang ya, tulang. Nah, ambilnya dari sini ke sini. Mungkin jangan di atas tulang, ini tulang ya, tulang pantatnya. Ini ada tulang, ini ada tulang. Nah, ini selah-selah ini nih, di selah-selah ini. Tinggal lihat reaksi pasien ya, di mana, di titik mana dia merasakan sakit, disitulah diulang yang paling banyak ya. Nah, seperti itu ya. Oke, ini wilayah samping bagian paha ya. Oke, sampai ke sini pun boleh. Ke sini. Sini ya. Pokoknya di sela-sela tulang ya.
sela-sela tulang ini ada otot, ada dagingnya di sini. Penting jangan di atas tulangnya, tapi di sela-sela di otot dan daging. Di sini juga boleh. Biasanya saraf kejepit suka ada masalah di area sini. Ya. Oke ya. Ini untuk wilayah samping area pinggang sampai ke kaki. Sekarang area bagian depan, Kang sekarang terlentang. Untuk bagian depan, kalau kaki boleh di sini, cuman cari yang lembeknya ya. Ini kan ada tulang juga. Kalau untuk area sini boleh, tapi asalkan jangan kencang-kencang gitu kan, karena akan berbenturan dengan tulang. Pelan-pelan aja seperti ini. Ini titik yang pertama di area depan di sini. Ini pengaruhnya ke jari-jari nantinya ya. Misalkan nih area sini sering kesemutan, kebas, mati rasa, jari sulit digerakkan. Nah di area sini juga penting. Pelan-pelan aja. Ya. Lanjut titik yang kedua di area depan, yaitu di sini nih. Di area samping tulang dengkul nih. Ada sakit? Sakit Pak Geli? Sakit. Mana yang sakit mana? Iya sakit. Iya. Enggak, berarti di sini ya. Nah, orangnya ada asam uratnya, terus pengapuran biasanya di area samping dengkul ini pasti sakit. Biasanya juga ada bengkak-bengkak di area sini. Nah, itu dihancurkan bisa pakai terapi sendok ya. Sini ya. Kalau sudah dapat titiknya yang sakit, udah tinggal di terapi sendok di area tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaksasi dulu. Terus kita cek lagi. Berkurang. Sisa berapa persen? Cuman geli. Sisa 20%. Oke. Itu udah bagus banget ya. Berkurangnya jauh ya. Itu untuk area dengkul ya, samping dengkul ada pengapuran, asam urat, kaki sulit dilipat, susah jongkok, ya kan? Biasanya masalahnya sakitnya di area dengkul sini, ya. Di area sini bisa di sini juga boleh, ya. Penting jangan di atas tulang dengkul. Di sini boleh, ya, di area sini. Nah, untuk area depan ini boleh semua ya. Paha bagian depan boleh semua, tergantung di mana dia merasakan sakit ketika kita tekan seperti ini. Ada yang sakit kan? Geli ya. Oke. Sekarang di area sini, geli ya. Nah, untuk area kejantanan ya, terus ada masalah di organ intim ya, intinya mau wanita mau pria. Nah, ini wilayah sini paling penting nih. Banyakan tegang di area sini. Untuk yang diabetes, yang sampai impotensi, dan sudah tidak bisa ereksi, nah ini wilayah ini paling penting diutamakan. Ya. Biasanya dia mengeras di area sini, hancurkanlah sumbatan-sumbatan dan pembekuan darah di area paha. Ya, dari sini sampai ke sini. Ini boleh semua ya. Tinggal dicari yang kencengnya di mana. Biasanya kalau diabetes dia kenceng semua. Ini kalau misalkan kenceng di sini ya hajar di sini. Kenceng di sini aja hajar di sini. Sampai sini pun boleh. Supaya mudah, untuk wilayah paha bagian dalam ini dilebarkan seperti ini. Caranya seperti ini. Supaya mudah. Kalau begini, kita agak agok ya. Dan ini pun dalam keadaan kendor, sumbatannya pun nanti ada di bawah, ya, tarikannya ada di bawah, nggak ketahuan. Tapi kalau dilebarkan seperti ini, nah, dia akan naik, nanti akan ketahuan di mana titik yang bermasalah atau sumbatannya, nanti ketahuan ada di mana. Ketika disentuh pasti dia merasakan sakit. Oke ya, itu untuk wilayah kaki ya. Ini udah beres ya untuk masalah kaki dari pinggang sampai ke ujung jari kaki. Ya. Nah, sekarang lanjut ke area badan ya. Area badan duduk. Dibuka dulu.
Untuk area badan, yang pertama area lambung ya. Misalkan ada masalah di lambung, biasanya terlihat ciri-cirinya di sini nih, di area sini. Ini di area tulang lumbar sampai ke sini. Lumbar. Biasanya ada gundukan-gundukan nih di sebelah sini, nggak rata lah gitu kan. Bisa dengan cara didiagnosa dulu, ditekan-tekan seperti ini, mana yang terasa sakit, disitulah nanti ditotok. Ada yang sakit nggak, Kang? Hah? Aman? Oh, aman ya, nggak ada ya. Tapi kalau misalkan ada masalah di lambung, biasanya di area sini sakit ketika disentuh. Gitu ya. Kalau misalkan ada masalah di sini, ya udah aja di sini. Kita main dari samping. Kalau dari sini kan susah. Begini agak susah ya. Jadi mainnya dari sampingnya seperti ini. Seperti ini ya. Seperti itu. Sama aja teknik penepukan atau pengetukan sendoknya sama. Yang penting harus tahu dulu ya titik-titiknya ya, dan bisa mendiagnosa ya. Diagnosanya seperti tadi ya, dicari dulu titik-titik sentuh yang sakit ketika disentuh. Ini untuk wilayah belakang nih ya. Ini bisa semua di terapi sendok, bisa semua ya. Kecuali di sini ya, ini nggak boleh. Jangan di terapi sendok di area tengah ya, karena ini tulang ya. Kalau area sini boleh semua. Biasanya ada juga yang masalahnya di belikat, kan? Di tulang belikat sini, ya kan? Ada masalah di paru-paru, ada masalah di jantung, biasanya di belakang pun ikut sakit nih. Nah, caranya bagaimana? Sama, intinya nih dicari dulu titik-titik sentuh yang sakit. Ada yang sakit nggak, Kang? Nah, ini ada? Aman? Ini ya. Nah, ini ada sakit di sini, udah dihajar di sini, nggak usah semuanya. Jadi ini untuk mempercepat aja, mempercepat kalian menentukan titik ya, langsung ke titik penyakitnya atau ke sumber penyakitnya. Boleh ini ditepuk-tepuk semuanya, tapi kalau mau cepat ya itu diagnosa dulu seperti ini. Udah dapat titiknya, udah dihajar di sini ya, ditepuk di sini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaksasi dulu. Setelah itu cek ulang kembali berapa persen sisa. Masih ada? Udah nggak ada? Cuma 10 aja udah hilang ya. Itu ya. Kalau sakitnya di sini tapi nepuknya di sini ya tidak ada pengaruh ya. Jadi diagnosa dulu baru melakukan terapi sendok seperti itu ya. Itu untuk wilayah belakang nih. Wilayah belakang caranya seperti itu. Boleh dalam keadaan tengkurap, boleh lebih bagus lagi. Jadi untuk diagnosanya pun lebih mudah nantinya untuk menekannya ya. Tinggal ditepuk-tepuk kalau sudah dapat titik sumber penyakitnya. Nah, ini untuk wilayah bahu pun sama ya. Tinggal kita tekan-tekan seperti ini. Biasanya kolesterol, darah tinggi kan tegang di area sini, kenceng di area sini. Cari titik sentuhnya yang kenceng, yang sakit, disitulah nanti ditotok. Gimana, Kang? Ini. Nah, ini harus dalam keadaan tegak. Kalau dalam keadaan duduk harus tegak dulu. Udah dapat titiknya ya sini ya. Oke, udah tinggal di terapi di area sini yang sakit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, relaksasi dulu. Ini ya. Baru tes lagi. Aman? Oke, 10 kali aja udah aman ya. Udah kendor ya. Oke, ya. Ini untuk wilayah dari pinggang ke atas ya sampai ke bahu. Caranya seperti itu. Intinya diagnosa dulu, cari sumber penyakitnya, disitulah nanti kalian melakukan terapi sendok ya. Nah, sekarang wilayah belakang yang terakhir yaitu area kepala. Nah, ini area kepala nih yang nggak boleh kan di area ini ya, atas nih. Ini kan
tulang kepala atau tengkorak kepala ini jangan ditepuk-tepuk ya, bahaya ya. Tapi disinilah nanti yang di terapi sendok di area otot-otot sini, di area sini ya, di area leher samping ya. Jangan di depan ya, tapi di sini yang di area belakang. Ada sakit kan sini? Kaku ya. Ini ada juga kaku ya. Sekarang cara terapinya bagaimana supaya cepat kondisinya giniin dulu nih. Kalau misalkan sakitnya di area sebelah kiri, leher samping sebelah kiri, ini di samping kanankan dulu supaya apa? Sumbatannya atau kekencangannya nanti naik ke atas supaya langsung kena ke sumber masalahnya seperti ini. Kalau dalam kendor, nah itu nanti dia kan sumber penyakitnya ada di dalam tuh, jadi butuh tekanan yang kencang baru kena ke sumber penyakitnya. Tapi kalau kita giniin, enggak, ini langsung naik ke atas dan nanti akan ketahuan. Nah di sini, ya. Udah kalau udah ketahuan, udah tinggal di terapi sendok di area sini. Ngambilnya dari sampingnya, jangan dari sini. Kalau dari sini agak sulit. Nah, gini boleh, ya. Gini juga boleh. Ya. Tapi ya, satu. Ini harus pelan-pelan aja, jangan kenceng-kenceng untuk wilayah leher sini ya, nggak boleh kenceng-kenceng. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaksasi dulu. Nah, seperti ini. Baru kita tes lagi. Mana? Aman? Oke. Jadi dia merasakan sakit ketika disentuh seperti ini ya. Udah aman. Oke, itu. Ini untuk wilayah kepala ya, tapi yang diterapi hanya wilayah sini saja. Biasanya ya sakit kepala di sini pasti kencang. Kencang di area leher samping. Di area sini ya. Di sini juga boleh. Nah, di sini juga boleh ya. Ini masih boleh. Yang penting ini dari area sini sampai ke atas jangan. Di area sini boleh. Ini untuk vertigo, nah di sini ya, darah tinggi juga boleh di sini, kolesterol juga. Ini wajib di sini ya, tapi pelan-pelan aja. 7, 9, 10, udah pelan-pelan aja. Nanti tinggal dicek lagi kelenturan area leher sampai ke atas. Jadi misalkan ada masalah leher, sulit nengok ke kanan, ke kiri, nunduk maupun enggak, di terapi sendok di area samping sini, di area sini, dan di area sini ya. Ini diterapi. Biar lentur semuanya, nanti kepala pun bebas menengok ke kanan, ke kiri, atas, bawah, tidak ada masalah lagi, tidak ada ketegangan lagi, tidak ada tarikan lagi, tidak ada rasa sakit lagi. Oke ya. Ini untuk wilayah badan sampai kepala bagian belakang ya. Sekarang untuk bagian depan, sekarang tidur terlentang. Untuk wilayah perut, pencernaan dari lambung sampai ke kemih ya, ini boleh di wilayah sini boleh, tapi jangan kencang-kencang terapi sendoknya ya, pelan-pelan aja sambil dicari di mana masalahnya. Misalkan ada masalah di lambung di sini, ditekan-tekan dulu seperti ini, diagnosa dulu, ada rasa sakit apa enggak. Kalau enggak, ya enggak usah diterapi di area tersebut. Ada kekencangan enggak kan? Ini, oke, di sini ada rasa sakit ya. Sini ada enggak? Aman ya. Nah, berarti di sini. Sini ya. Nah, oke, di sini ya. Oke. Nih, udah dapat titiknya, terapilah di area sini, tapi pelan-pelan aja seperti ini ya. Jangan kenceng kayak begini, pelan-pelan aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Aman? Aman ya? Tuh ya, 10 saja sudah
nyaman ya, sudah nggak sakit ketika ditekan. Kalau sakit di area lambung bisa di sini, di area sini ya, dari ulu hati sampai ke pusar. Biasanya kalau asam lambung satu kali tepukan saja sudah langsung merah ya. Kalau sudah parah dia hitam, keluar bintik-bintik hitam seperti itu. Kalau hanya angin saja dia hanya merah saja, tidak sampai keluar bintik-bintik ya. Kalau sudah keluar bintik-bintik itu berarti sudah tertutup pori-porinya, sudah banyak sumbatan di area tersebut ya. Oke, ini untuk wilayah pencernaan ya, dari lambung sampai ke kemih. Di sini boleh ya, boleh. Tapi dengan catatan ketukan atau tepukan terapi sendoknya pelan-pelan saja ya. Oke, ini untuk wilayah pencernaan ya. Sekarang ke wilayah dada. Misalkan ada masalah di pernapasan, ada masalah di jantung ya, di area dada sebelah kirinya sakit. Ini boleh, nggak masalah ya. Yang penting jangan di atas tulangnya. Ya, ini area jantung ya. Boleh di sini. Kalau dia merasakan sesak, ada sumbatan, ada pembengkakan jantung, bisa diterapi di area sini. Pelan-pelan aja. Untuk wilayah badan bagian depan ini nggak boleh kencang-kencang ya. Sambil dicari mana yang paling memar. Kalau sudah dapat yang paling sakit, ya udah diulang-ulang di situ. Pelan-pelan aja. Nah, seperti itu ya. Sama ya, kanan kiri sama. Yang penting jangan di tengah-tengahnya ada tulangnya, jangan, nggak boleh. Oke ya, itu titik-titik terapi sendok wilayah badan bagian depan. Oke, sekarang wilayah terakhir ya, wilayah tangan ya, wilayah tangan dari sini sampai ke ujung jari tangan. Permasalahan tangan itu biasanya sakit ketika diangkat tangannya, ketika digerakkan ke sini, digerakkan ke belakang, terus tidak bisa seperti ini, ya kan? Ada juga yang sakit ketika ditarik ke sini, ya. Itu permasalahan di tangan. Apapun nama penyakitnya, ada yang namanya trigger finger, yang tangan jarinya itu nggak bisa ditekuk seperti ini, yang nggak bisa balik ketika dibentangkan ya, ada yang seperti itu juga ya. Mau itu asam urat, mau itu pegel-pegel, ya mau itu sakit ketika diangkat. Intinya pahami dulu diagnosanya dan titik-titiknya ya. Nah, diagnosanya seperti ini. Yang pertama, ini dari area sini dulu ya, dari area telapak dulu. Lemaskan, nah, terus ditekuk seperti ini. Kalau ada rasa sakit bilang. Ada tarikan di area belakangnya. Ke sini. Aman ya. Nah, jadi nanti diagnosanya ini dikesiniin yang pertama, terus yang kedua di sini. Cari titik sakitnya ya, yang dirasakan sama si pasien. Kalau rasa sakitnya di sini ya udah di sini nanti di terapinya. Di mana tadi? Di sini ya. Tapi titik yang pertama yang wajib dilakukan adalah di area telapak. Kalau misalkan ada masalah di jari-jari tangan, nanti terapinya di area telapakan sini. Dari sini ya, wilayah sini sampai sini. Misalkan sakit di area jari kelingking, ya terapinya di area sini. Sakit di area jari manis di sini. Bagusnya terapi aja semuanya sambil dicari titik sakitnya seperti ini ya. Cari dulu. Ada yang sakit kan? Aman ya. Oke. Hubung ini aman, jadi nggak usah lama-lama ya. Karena ini tadi masalahnya ada di sini ya. Nah, sekarang kita terapi di area sini. Intinya titik pertama yang wajib dilakukan adalah di area telapak tangan ya. Titik selanjutnya ini area luar ya, area belakang tangan. Di area sini sampai ke sini. Dari area sini sampai ke sini. Nah,
Tapi yang harus diketahui jangan sampai nerapi di atas tulang ya. Jangan di sini, jangan di sini, jangan di sikut ya. Jadi titik terapinya di area otot maupun daging-daging di tangan ya. Ini area luar ya. Sekarang saya terapi dulu area sini karena tadi di saat ditekuk ke sini ya ada rasa tarikan di sini ya. Gimana? Oh di sini. Di sini ya. Oke. Nah, kalau misalkan ada masalahnya di sini, nah ininya di ini dulu. Nah, cara megangnya seperti ini. Baru diterapi di area sini. Ya. Sambil dicari titik-titik yang terasa sakit. Bisa dengan cara seperti ini mencari titik-titiknya, bisa juga ditekan seperti ini. Ada ya sini ya. Ini ada juga. Ini enggak. Sini ya sama sini ya. Berarti di sini diperbanyak. Ini jangan dalam keadaan begini ya, tapi ini harus dibentangkan seperti ini. Tadi kan sakitnya kencengnya ketika di ini ya, dia berusaha seperti ini, merasakan sakit, berarti harus seperti ini kondisi terapinya, kondisi cara megang tangannya seperti ini, jangan kondisi lemas. Kita ulangi kembali. 9, 10. Relaksasi dulu. Setelah itu cek kembali. Sedikit lagi ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaksasi dulu. Baru dicek kembali. Aman. Nah, ini udah lemas ya. Tadi kan tegang ya. Kalau misalkan di sini masih tersisa, sudah beberapa kali sesi, sudah 30 kali pengulangan, masih ada sisa, biasanya ada tarikan di atasnya. Jadi di terapi sendok di area atasnya ya. Ini untuk wilayah depan dulu berarti ya. Wilayah depan sini. Ini yang diterapi di area sini boleh, di area sini boleh, di area sini boleh. Ini nggak masalah ya, karena tulangnya ada di bagian sini. Ini boleh semua diterapi sendok. Jadi cari dulu titik-titik yang terasa sakit ketika disentuh, disitulah nanti diulang atau diterapi sendok berulang kali. Seperti itu. Ini untuk wilayah depan. Wilayah belakang di area sini ya. Di area sini. Sini, sini, sini. Penting jangan di atas tulang. Nah, ini tulang ya. Tulang, ini jangan. Tapi di area sini. Di area sini ya. Nah. Di sini masih biasa, tapi di sini merasakan sakit. Berarti ada sumbatan atau darah yang tidak lancar di area ini. Oke. Relaksasi, kita cek ulang mesin. Aman? Enteng? Oke ya. Ini untuk wilayah dari siku ke pergelangan tangan ya. Sekarang lanjut ke titik selanjutnya, yaitu titik dari siku ke atas ya, ke area bahu. Untuk area luar, ini untuk area luar ya, dari sini sampai ke sini. Dari sini sampai ke sini. Ketika ada masalah, misalkan gini, diagnosa yang pertama kan tadi seperti ini ya, digoyang ke kanan ke kiri, ya kan? Sakit apa enggak gitu kan. Kalau sudah dapat titik sakitnya di situ di terapi ya. Terus diagnosa yang kedua, disuruh angkat tangannya ke atas seperti ini. Ada rasa sakit apa enggak, kuat apa enggak. Kalau misalkan sakit, ada rasa sakit di mana, di situ nanti di terapi ya. Terus diagnosa yang ketiga, arahkan tangannya ke sini. Nah, seperti ini.
ada tarikan apa enggak, ada rasa sakit apa enggak. Kalau misalkan ada rasa sakit di sini, biasanya rasa sakitnya di sini, di area punggung ya, di area luar tangan. Berarti terapinya di area sini. Ketika diagnosa ke sini, disuruh diarahkan ke belakang, biasanya tarikannya ada di bagian dalam sini. Nah, nanti terapinya dari sini sampai ke sini. Dari sini ya. Kalau sakit ketika dibentangkan ke belakang, terapinya dari sini sampai ke sini. Ini terapi semua, ini juga boleh diterapi semua. Kalau mau lebih cepat ya tinggal dicari dulu titik sentuh yang sakit. Sini ada ya. Kalau sakit di sini ya di terapi sendoknya di sini. Ya, seperti itu ya. Kalau sakitnya ketika ke sini, berarti di terapinya di area sini. Di area sini. Di area sini ya. Kalau mau cepat dicari dulu titik sentuh yang sakit. Bisa juga dilihat reaksi pasien ketika kita mencari titik, lihat raut wajahnya. Dari sini, Pak. Dari sini sampai ke sini. Ini area belakangnya. Ini jangan di atas tulang ya. Ini boleh semua. Ini cari aja titik sentuhnya dulu dengan cara ditekan-tekan seperti ini. Ketika menemukan titik sentuh yang sakit, disitulah di terapi sendok seperti itu ya. Kalau untuk wilayah dalam, ini bisa sampai ke sini nih, ya. Sampai ke sini. Biasanya banyak yang bermasalah di sini. Ini biasanya ketika diangkat sakit, ya, terutama orang stroke, biasanya di sini sakit ketika diangkat. Ini boleh di sini. Yang penting jangan di tulang, tapi di sini. Di sela-sela di sini. Dari sini ya. Di area sini. Ini boleh. Yang penting jangan di atas tulang seperti ini ya. Di samping-samping, samping luar dan samping dalam sini. Terus ini ada titik tambahan ya yang harus dilakukan. Ini di area sini nih. Di lipatan. Di bagian dalam ini di lipatan sini. Ini area jantung ya. Jadi ketika ada pasien yang mempunyai keluhan di area jantung, baik itu pembengkakan jantung atau sumbatan jantung atau sering sakit dada sebelah kirinya, ditepuk di area sini ya. Lakukan terapi sendok di area sini, di lipatan, di atas lipatan ini. Biasanya nanti ketika ditepuk di area sini, itu akan keluar bintik-bintik hitam. Di area sini ya, kelihatan? Seperti ini ya. Enak? Ya. Nah, biasanya kalau yang ada keluhan sesak napas akibat jantung bermasalah, ketika di terapi sendok di area sini itu langsung merasakan perubahan di pernapasannya dan rasa sesaknya pun jauh lebih berkurang daripada sebelumnya. Oke ya, itu untuk wilayah terakhir terapi sendok yaitu di area tangan ya. Saya ulang kembali, wilayah tangan itu di area sini ya. Sampai ke sini. Ini pun boleh ya. Penting kalau wilayah ini harus pelan-pelan. Nggak boleh kencang-kencang karena ini ada tulang jari ya. Pelan-pelan aja. Ini untuk wilayah luar ya. Wilayah dalam dari telapak sampai ke sini ya. Wilayah dalam dari sini ya, dari telapak sampai ke sini. Dari sini ya. Ini. Ya. Oke ya. Oke, alhamdulillah
selesai sudah penjelasan tentang terapi sendok, begitu dari manfaatnya, ya, cara atau teknik terapi sendoknya, titik larangannya, ya kan, sampai ke cara terapinya dan wilayah-wilayah terapinya atau area-area terapinya. Ya, semoga ilmu terapi sendok ini bermanfaat buat kalian semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.